Halo sahabatku yang terkasih, jumpa lagi dalam program KIKAT, Katekese Iman Katolik, bersama saya, Diakon James Ratuani. Sering kita mendengarkan berbagai ungkapan. Mengapa Gereja Katolik sangat menekankan berbagai simbol dalam setiap perayaan liturgi yang dirayakan? Mengapa begitu banyak simbol dalam Gereja Katolik dalam bentuk tata gerak, misalnya penumpangan tangan, tanda salib, berdiri, duduk, berlutut, maupun dalam bentuk benda atau gambar-gambar, misalnya salib, lilin, patung-patung, gambar-gambar kudus, maupun dalam bentuk warna-warna liturgi, ada warna merah, hijau, putih, ungu. Lantas kita bertanya, apa itu simbol? Simbol berasal dari bahasa Yunani, simbolon, kata kerjanya symbalein, yang berarti tanda pengenal yang menjelaskan dan mengaktualisasikan suatu perjumpaan dan kebersamaan. Fungsi simbol ialah menjembatani masa sekarang dengan masa lalu. Oleh sebab itu, Gereja Katolik meyakini bahwa melalui dan dalam simbol dapat terungkap apa yang disimbolkan, yaitu realitas kehidupan Kristus yang menyelamatkan. Simbol juga berfungsi sebagai bentuk komunikasi antara Allah dan manusia. Komunikasi itu terjalin dalam kebersamaan yang muncul di dalam perayaan kehidupan. Salah satu simbol dalam Gereja Katolik ialah tanda salib. Tanda salib merupakan simbol yang sangat identik dengan agama Kristen, khususnya Katolik. Bagi umat Katolik, tanda salib tidak hanya digunakan dalam liturgi Ekaristi, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Lihat saja, dalam setiap aktivitas kita, dalam setiap kegiatan kita, kita selalu membuka dengan doa. Dan setiap doa kita selalu diawali dan diakhiri dengan tanda salib. Tanda salib melambangkan kemenangan Kristus dalam mengalahkan maut, serta mengingatkan kita akan besarnya kasih Kristus yang rela mengorbankan nyawanya di kayu salib untuk menebus kita manusia. Lantas kita bertanya, kapan tanda salib digunakan? Tanda salib biasa digunakan ketika hendak berdoa, baik itu secara doa-doa secara pribadi maupun kelompok. Kita akan mengawali dan mengakhiri doa-doa kita dengan tanda salib. Tanda salib kita gunakan atau kita buat saat hendak memasuki gereja dengan air kudus yang disiapkan di samping atau di dalam gereja. Tanda salib juga dibuat atau dilakukan saat hendak mengawali perayaan Ekaristi. Tanda salib juga kita buat saat hendak memulai bacaan Injil. Biasanya kita membuat tanda salib pada dahi, mulut, dan dada kita. Dan tanda salib juga digunakan saat menerima berkat pengukusan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Gereja Katolik begitu menekankan simbol dalam perayaan liturgi karena melalui berbagai simbol yang digunakan, perayaan liturgi yang dirayakan terasa hidup dan membawa makna kehadiran Kristus secara nyata. Tanda salib membawa makna cinta Kristus dan kemenangan Kristus atas maut. Simbol menjadi tanda dan sarana penghubung yang membuat kerinduan umat beriman akan Allah terasa dekat dan Allah hadir dalam setiap perayaan yang dirayakan. Melalui dan dalam simbol, dalam hal ini tanda salib,
dapat terungkap apa yang disimbolkan, yaitu realitas kehidupan Kristus yang menyelamatkan. Sekian.